Yang saya tahu data Kompas itu kan diambil sebelum debat kedua. Ada debat-debat yang sudah, ada survei-survei pasca debat juga yang sudah dirilis, angkanya juga kan meningkat ya. Nah, kalau ada perpindahan, sama aja Mbak. Pemilih PDIP juga di survei-survei minimal 25%-nya ke kami. Artinya apa ya, namanya pemilih tidak ada namanya jaminan 100% akan sesuai dengan arah dari koalisinya. Itu aja jawaban saya. Karena yang disampaikan tadi juga sama saja dengan pihak di sana yang pemilihnya ternyata hampir 30% memilih pasangan Ridho. Saya kira itu. Tapi bakal ada perubahan metode kampanye nggak sih Kang? Karena kalau misalkan dibandingkan kayaknya kebusukannya Pram Prano itu kayak dua kali lipat nih dari Kakang ketemu warga, mungkin ya Kang ya? Ya, kalau mau membanding-bandingkan silahkan. Agenda saya tiap hari sampai 10 agenda, kecuali saya mau jadi robot yang tanpa istirahat kan nggak mungkin juga. Dan yang namanya belusukan itu bukan soal jumlah kegiatan belusukannya, seberapa efektif jumlahnya optimal tapi menyentuh warga sebanyak mungkin kan, kira-kira begitu. Dan kita akan terus, dan metode kampanye kan nggak hanya belusukan, ada seperti ini. Ini kan dibalik 65 majelis taklim ribu-ribu. Apakah saya harus satu-satu berkeliling ke ribuannya? Kan tentu tidak. Jadi metode itu diserahkan ke masing-masing. Menurut saya nggak usah terlalu diperbandingkan karena tiap pasangan punya strategi masing-masing. Kang, apakah itu? Bingung ya, karena tiap survei beda-beda. Di Kompas, undecided-nya 25% kalau nggak salah ya. Di yang lain cuma 4% coba. Jadi susah membacanya ya. Makanya saya bilang, saya nggak bisa merespon terlalu detail. Yang penting bagi kami, survei itu menjadi evaluasi itu aja. Mau baik, mau kurang baik, jawabannya sama, teruslah berkampanye, mensosialisasikan sampai akhir waktu. Tadi sempat menyinggung survei juga pagi ini yang keluar 3,3%. Ya, tadi kan saya sudah singgung. Kami memang dianaktirikan. Karena apa? Kami tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi lembaga survei untuk menaikkan angka yang ditulisnya. Karena ini angka kan hanya dituliskan, Mbak. Tetapi sampel yang di survei tidak dibuka, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga tidak dibuka, tidak mengerti, terus si pendanaannya juga tidak dibuka. Jadi biarlah mereka melakukan ini kan semacam penggiringan opini, sehingga tapi saya yakin dan percaya bahwa rakyat sudah cukup cerdas untuk melihat, karena dari lembaga survei yang satu dengan yang lain itu tergantung siapa yang ada di belakangnya. Kita bisa melihat, makanya kan mereka ada yang kena kode etik. Tapi kenapa tidak semua? Ya, ini penting kita pahami bersama supaya rakyat jangan lagi termanipulasi. Saya mau ingatkan, baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistics. Statistik dapat membangun opini, tetapi ingat, mereka pakai itu untuk menggiring opini rakyat sesuai dengan agenda yang ingin mereka capai. Ya, atau siapa yang ingin mereka menangkan, disitulah akan terlihat dari survei itu. Pak, tapi masih ada rakyat Jakarta ini sekitar 28% yang masih belum tahu siapa calon gubernurnya, tiga-tiganya ini Pak. Ya, ini bagaimana menurut survei kan, pertanyaan saya, dari mana survei bisa tahu 28%? Itu juga kan nggak jelas gitu. Karena banyak saya punya saudara, punya teman-teman, dari mulai beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, mereka mengatakan, kok kami nggak pernah kesempatan, istilahnya kebetulan, sempat disurvei. Belum ada, tetapi kok surveinya selalu keluar. Gitu. Contohlah Pak Anies, pada pilgub yang lalu, beliau ada di bawah. Tapi pada akhirnya, Allah membalikkan keadaan, sehingga beliau masuk ke putaran kedua, dan justru akhirnya leading. Jadi, jangan sampai rakyat termanipulasi untuk hal-hal seperti ini, ya. Jadi mari kita sama-sama cerdas, dan saya berharap ya rekan-rekan wartawan pun mengajak rakyat untuk cerdas. Kalau di putaran kedua berarti yakin akan bisa naik mungkin elektabilitasnya atau seperti apa? Saya hanya ingin berusaha bekerja semaksimal mungkin, dan hasilnya
bukan ditentukan oleh lembaga survei, tetapi ditentukan oleh pilihan hati rakyat yang merasakan dan meyakini bahwa yang hadir di hadapannya itu akan dapat melindungi masa depan rakyat supaya ekonominya bisa naik, pulih ke level layak. Survei Litbang Kompas Mas kan 38%, kemudian Pak RK Susono 34 nih Pak. Terus pemilih yang belum menentukan pilihan masih 20%. Gimana Pak menjaga basis sama mencari pemilih yang belum menentukan? Ya, yang pertama saya sudah membaca tadi pagi. Tidak akan merubah apapun yang akan saya lakukan, saya tetap fight. Saya tetap akan konsolidasi ke bawah, jadwal saya tidak akan berkurang. Karena saya tahu ini masih 22 hari, sehingga apapun masih bisa terjadi. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dul itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38,4. Nah yang kedua, saya tetap meminta kepada tim jangan kemudian terlalu bersenang-senang. Karena survei ini hanya jadi acuan, bekerja seperti biasa, politiknya tetap politik yang gembira. Saya nggak mau sama sekali di tim saya, misalnya lah statement urusan hal-hal yang sedang menjadi debatable di pasangan nomor 1 atau nomor 2, sama sekali saya nggak mau. Makanya saya juga nggak mau berstatement apapun tentang apa yang mereka lakukan. Karena bagi saya itu prinsip bahwa dalam pilgub ini, sekali lagi saya katakan, lawan saya adalah diri saya sendiri. Seperti hari ini suara dari pagi udah hilang ya, tetap aja keliling hari ini sampai malam, sampai jam. Survei ini ada prediksi juga bisa terjadi 2 putaran, berarti Mas sudah bisa membayangkan? Ya mau 1 putaran, mau 2 putaran saya sih siap ya, saya sih siap. Tetapi pokoknya saya sampai dengan tanggal 27, 23 adalah sudah terakhir untuk sosialisasi, saya akan fight. Sebesar apa fight-nya? Ya tidak berubah, fight-nya seperti baru mendaftar. Jadi seperti baru mendaftar tanggal 28 Agustus, yang seakan-akan tidak diperhitungkan. Nanti katakanlah pihak lain melakukan sesuatu pada saya tidak akan membalasnya. Tapi kemarin habis kampanye Akbar jadi ada booster baru nggak sih Mas? Yang jelas gini ya, hampir di semua tempat selalu menjadi booster baru bagi saya karena seringkali di luar dugaan saya. Yang saya pikir misalnya kehadirannya hanya beberapa orang begitu membludak. Dan juga yang saya pikir alat peraga kita kurang sekarang ini, saya menemukan di berbagai tempat yang saya cek kepada tim yang menyiapkan alat peraga, betul-betul bukan dari kami. Artinya sudah ada partisipasi dari masyarakat di mana-mana. Termasuk kaos ini saya nggak tahu sama sekali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi energi, menjadi booster bagi saya dan Bang Dul. Ya, makasih ya. Makasih ya. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.